Bismillahirrahmanirrahim. Ang Jabir radhiyallahu an anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam kana la yanamu hatta yaqra'u alam tanzil wa tabarakalladzi biyadihil mulku. Rawahu At-Tirmidzi. Hadis riwayat Imam At-Tirmidzi. Oke, artinya maksud dari hadis ini bahwa Sayyidina Jabir radhiyallahu an meriwayatkan bahwa sesungguhnya Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam tidak akan tidur selagi baginda Shallallahu alaihi wasallam tidak membaca surah As-Sajdah dan Tabarakalladzi atau surah Al-Mulk. Nah, itu riwayat Imam At-Tirmidzi. Jadi kalau kita nak ikut sunnah Rasulullah, apa yang Rasulullah buat, usahakan jangan tinggalkan surah As-Sajdah dan surah Al-Mulk sebelum tidur. Paham? Surah As-Sajdah dan surah Al-Mulk Tabarakalladzi sebelum tidur. Kalau tak mampu terlalu banyak, surah Al-Mulk saja pun boleh, atau surah As-Sajdah saja pun boleh. Pilih salah satu juga boleh, semampunya. Paham? Nah, sebaiknya jangan tinggalkan sebelum kita tidur baca surah Tabarak atau surah As-Sajdah, mengikuti amalan Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Kalau mampu amalkan, tak mampu tak berdosa. Ya? Mampu ikut sunnah Rasulullah, baik, bagus. Ya, paham? Sambung berikutnya. Bahwa Ang Jundubin radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man qara'a Yasin fi lailatin ibtigha'a wajhillah ghufira lahu. Rawahu Ibnu Hibban. Bahwa artinya Sayyidina Jundub radhiyallahu an telah berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, barang siapa atau siapa saja yang membaca surah Yasin, nah, Yasin kita dah biasa baca surah Yasin pada waktu malam, ketika malam hari, karena mencari redha Allah, keredaan Allah Subhanahu wa taala, maka dia akan diampunkan dosa-dosanya. Hadis riwayat Ibnu Hibban. Ya. Jadi termasuk keistimewaan surah Yasin ini, ya, antara lain ini kalau kita baca pada malam hari surah Yasin, kalau ada waktu setiap malam pun juga boleh, ya. Nah, setiap malam baca surah Yasin bagus, maka dosa-dosa kita akan diampunkan oleh Allah. Itu termasuk keistimewaan surah Yasin. Atau keistimewaan yang lainnya, siapa yang baca surah Yasin, ini hadis yang lain, nah, bukan di sini ya, maka siapa yang baca surah Yasin maka setiap hajatnya akan dikabulkan oleh Allah, ya. Contohnya kalau ada hajat apa, lepas itu baca Yasin, nah, lepas itu mohon, ya Allah kabulkanlah doa saya macam ni, ya, minta doa apa saja, lepas itu baca Yasin, oke. Maka siapa yang membaca Yasin maka hajatnya akan dikabulkan oleh Allah. Atau sesuai yang hadis ini, siapa yang pada malam hari baca surah Yasin maka dosa-dosanya akan diampunkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Paham? Teman-teman, itu keistimewaan surah Al-Kahfi, surah Al-Mulk, surah Yasin. Nah, ya, itu semua amalan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kama qala Rasul sallallahu alaihi wasallam. Wallahu a'lam bishawab. Tak payah banyak-banyak, sikit janji paham. Kalau boleh mampu beramal semampu kita. Oke, apa-apa soalan? Agak, puan, adik, agak, bab solat, kalau dia? Apakah hukum tertelan sisa makanan dalam solat? Oke. Soalan yang cantik nih. Jadi ada soalan ketika masih solat, dalam solat, hukumnya apa kalau kita tertelan sisa makanan, mungkin ada dalam gigi, yang terselip dalam gigi, kita tertelan sengaja atau tak sengaja, hukumnya bagaimana? Macam mana hukumnya? Bagus soalannya nih. Jadi hukumnya, kalau sisa makanan tersebut sedikit ini maknanya tak besar lah,
selalunya maaf cakap nih makan daging ya, ada sedikit nih sisa makanan, maka kalau sengaja ditelan sedikit makanan yang sedikit sangat, kita sengaja telannya. Nah, saya nih makan daging tadi nih, sisa daging ini mahal saya makan nih, dia beli mahal di pasar, contoh sisa atau makan sate, nah, sayang kalau dikeluarkan, ya telan saja sebab tak tahu dia telan sengaja, walaupun sedikit maka batal sholatnya. Dengar tuh ya, ingat-ingat, kalau sisa makanan dalam gigi terkeluar, lepas itu kita telan dengan sengaja walaupun sedikit sangat, maka batal sholat.